Lemono sering memvideokan di bagian sini itu dibuntu saja ya. Packing ini ketebalan berpengaruh pada jarak-jarak siring rasio dan askruk ini sendiri. Halo, selamat sore, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan merakit dari mesin Tiger ya, mesin Tiger yang pembedahannya ada di kemarin, yaitu berada di bagian stang piston dan penggantian dari pistonnya sendiri. Oke, dan sekarang buat Mas Met katanya suruh videokan, ya wes tak videokan. Dan apabila teman-teman kebetulan melihat video ini dan ingin bertanya di bagian dalam komponen nih rasio ini ataupun di bagian crankcase tengah ini, sudah ada videonya full, mau pertanyaan apapun dan bagaimanapun tentang si rasio, askruk, kemudian pindah personel yang susah dan sebagainya, sudah ada videonya, tinggal dicari saja dari kebutuhannya, ketikan saja. Kalau misalnya di bagian rasio, ya di bagian rasio ketikkan saja rasio. Nah, sepeleng dan bagaimana untuk aslah ini pengaturannya, bagaimana kendalanya seperti apa, sudah full Lemono bahas di banyak video, tinggal cari saja. Oke. Dan oke, sebelum kita mulai, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Oke, dan sekarang langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita akan menata dulu dari rasionya ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan memasang dari rasionya ini ya. Kita pasang dari rasionya ini. Nah, kita pasang seperti ini, ring-ring pada posisinya standarnya. Oke. Kemudian kita pasang. Oke. Nah, oke, dan sekarang langkah selanjutnya, kalau sudah terpasang, kita pasang dulu dari garpunya ya. Nah, di sini Lemono tidak pernah mengingat ini kode bagaimana dan seperti apa, karena kalau tidak pada posisinya dia itu tidak bisa terpasang ataupun dia itu tidak bisa pindah gigi ya. Nah, Oke, mudah-mudahan sudah betul pada posisinya. Dan kita beri pelumas di bagian sini. Nah, oke. Supaya masuknya licin ya. Dan kemarin ada pertanyaan juga di kolom komentar, apakah di sebelah sini bagian botolan rasio di sebelah kiri sini ada ringnya, Ringnya ya cuman kuningan ini tok ya, Mas. Setahu Lemono itu ya. Nah, ini biar kalau hilang, biar bagaimana kalau hilang itu carikan yang tipisnya sama, usahakan ada. Kalau terpaksa tidak ada masalah. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang langsung saja kita pasang. Kita pasang satu-satu dulu. Di sini cuacanya gelap ya, gelap karena mau hujan ya, kondisinya angin di sini ya. Nah, sebentar. Angin hujan begitu banjir cocoknya mancing ya. Nah, oke. Sabar. Oke, tinggal bagian yang bawah. Oke, korong masuk. Nah, sudah masuk ya, Sudah masuk. Kok gelap, suasananya gelap. Oke, dan setelah masuk seperti ini, baru langkah selanjutnya kita pasang di bagian askruke ya. Kita beri pelumas dulu. Nah, oke, dan sekarang kita pasang dari askruke ya. Nanti Lemono akan menjelaskan juga tentang klaker askruk ini sendiri ya, karena ada pertanyaan di kolom komentar kemarin ya. Bentar, kita beri pelumas. Oke, dan sekarang kita pasang.
Oke, sudah terpasang dan kita cek dari olinya. Nah, oke, di sini Lemono melakukan pembuntuan ya Mas di sini ya. Apakah itu tidak mengganggu Le untuk pembuntuan ini? Kan ini pelumasan yang lain bagaimana? Sebentar ya, Lemono ambilkan contoh ya. Oke, di bagian sini ini adalah setang orinya ataupun bawaannya ya. Nah, ini adalah setang orinya ataupun bawaannya ini. Dan kondisi pennya itu buntu. Nah, pennya buntu. Nah, apa sih fungsi dari ini? Ini sebenarnya kalau Lemono sendiri mengkalkulasi dari mesin-mesin tipe GL adalah dia itu supaya pembasahan di bagian setang dan pistonnya itu aman. Nah, karena kebanyakan dari merek lain di sini ada lubangnya itu terlalu diameternya besar sehingga akibatnya saat dia itu pembasahan di bagian pen setang sini dan pistonnya terlalu kurang ya. Itu menurut Lemono pribadi dan hasil kalkulasi Lemono. Nah, makanya Lemono sering memvideokan di bagian sini itu dibuntu saja. Nah, keterangannya untuk ini full dari pen stang di sini ada lubang dan sebagainya ini sudah ada dan sudah Lemono jelaskan di banyak video ya. Itu bahkan membikinkan video-video khususnya. Nah, sekarang kita cek saja untuk pelumasannya. Nah, seperti ini ya, Le. Nah, oke, di sini kalau sudah penuh, nah dia itu mau ambles berarti tandanya sudah aman untuk pelumasan ini sendiri ya. Nah, oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan melangkah ke bagian packing ini sendiri ya. Lemono akan menjelaskan di sini nggih Mas Met. Kita jelaskan di bagian sini, oke. Dan oke Le, sekarang di sini pengeliman sudah selesai. Lemono terpaksa nggih Mas memberi packing sejuta umat ya. Memberikan packing sejuta umat. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi Lemono itu nyari packing orsinilnya itu muter satu medion ora dapet Mas. Alhasil semua saran dari toko-toko itu disuruh online. Oke. Dan kemudian kalau mau online, Lemono sudah WA jenengan bahwa kalau mau online monggo, tetapi kalau Lemono disuruh online kan Lemono nggak mau. Oke, karena apa? Packing ini ketebalan berpengaruh pada jarak-jarak siring rasio dan askruk ini sendiri. Oke. Yang keduanya, apabila kita online bukan berarti menyalahkan online, bukan ya. Apabila tidak tepat untuk packing ini ada usianya, dalam artian dia itu apabila sudah lama sekali barangnya itu enggak terpakai ataupun dia itu baru tetapi sudah terlalu lama atau kadaluarsa, maka ditekuk gini aja dia itu sudah patah. Oke. Tadi kalau misalnya mau online ya monggo. Kalau Lemono disuruh kan Lemono nggak mau. Kenapa? Karena Lemono tidak tahu kondisi barangnya. Oke. Oke, dan sekarang untuk bosingannya di sini jangan lupa. Oke, dan sekali lagi Lemono mengingatkan bahwa jarak rasio ini ke kanan ke kirinya akan berubah apabila tingkat ketebalannya si packing ini berbeda. Nah, solusinya bagaimana, Le? Solusinya adalah ukur sebelum dipasang, ukur sebelum dikasih packing ya. Kasih packing dulu tetapi jangan disiapkan semua. Diukur dari jarak-jaraknya ini kemudian digoyang ya dari packing standarnya. Oke, kalau misalnya jarak ke kanan ke kirinya itu masih aman ya cukup segitu saja, langsung ganti tinggal pasang. Yang keduanya adalah jarak askruk. Lemono sering mengingatkan di banyak video bahwa di sini itu diberi ring. Banyak yang diberi ring, kenapa? Karena penggantian packing pun akan membuat si crankcase tengah ini lebih mekar 0, sekian. Nah, itu berakibat dari sininya oblak ke kanan dan ke kiri. Oke, makanya di sini beri ganjel. Oke, itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke, dan untuk permintaan yang punya,
Apakah ini usahakan lek kuat 10 tahun? Lemono di sini hanya mengusahakan semampu Lemono ya Mas, semampu Lemono ya. Oke. Karena packing Lemono belum bisa produk packing kertas sendiri. Oke, itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke. Dan sebenarnya untuk packing ini biasanya akan awet-awet saja apabila penggantian olinya itu tepat pada waktunya. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian crankcase sebelah kanan karena kita akan memasang klaker dan bagian pedal starter. Oke, dan sekarang kita pasang dari klakernya. Ada banyak sekali di kolom komentar klaker yang awet itu apa Lemono selalu menyarankan ya, dalam artian mau klaker merek apa aja itu kalau harganya enggak terlalu murah banget, penggantian oli rutin itu membuat si klaker ini sendiri awet. Oke. Yang keduanya adalah kalau Lemono ditanya pakai klaker askruk apa NTN yang asli itu kalau Lemono, tetapi kan kembali lagi ke selera masing-masing. Oke. Dan apabila kemarin itu ada pertanyaan juga di kolom komentar, punya aku itu setelah tak ganti rumah klaker askruk ini justru seret bagaimana itu sudah ada solusinya khusus ya Mas. Di setiap video Lemono di bagian cuplikan di bagian ini ya, komponen-komponen tengah ini mau di bagian jalur oli semuanya ini sudah ada videonya khusus, cuman harus telaten nyari karena video Lemono sudah banyak sekali ya. Dan yang ditanyakan di kolom komentar, kalau tidak Lemono jawab, tandanya sudah ada videonya. Oke. Nah, karena arah pertanyaan saat Lemono merakit motor ini kemana itu sudah Lemono tebak ya, arahnya pertanyaannya kemana. Itu justru Lemono sudah ada videonya dulu ya, sudah Lemono bikinkan video. Oke. Dan sekarang kita akan memasang dari aslahnya ini ya, kita pasang dulu seperti ini. Nah, untuk gigi-gigi yang besar seperti CB, Mega Pro itu kan di bagian gigi sini besar ya, itu biasanya nggak mau kalau nggak dicopot seperti ini ya, dia itu harus bautnya ini tercopot dulu baru bisa dimasukkan. Kalau untuk gigi tiger ini biasanya baut terpasang bisa langsung dimasukkan dari asnya ini sendiri ya. Nah, ini kenapa Lemono copot, karena Lemono akan memberi lem di bagian sini ya. Oke. Nah, oke. Apakah semua harus diberi lem? Lemono nggak pasti ya, kadang tak beri lem, kadang juga tidak tak beri lem ya. Nah, oke, sekarang kita putar saja bagian sini. Oke, dan kemudian kita kencengke. Oke, dan kalau sudah kenceng baru kita akan mengarah ke bagian perakitan crankcase tengah ya. Oke, dan sekarang kita akan memberi lem tipis juga di bagian sini ya, tipis banget lah ya. Nah, oke, ini Lemono hanya mengusahakan ya Mas Mat. Nah, oke. Oke, dan sekarang kita lanjutkan karena pengeliman tipis sudah selesai ya, kita lem tipis sudah selesai, maka langkah selanjutnya di sini Lemono terpaksa nih Mas Mat memberi ring ya, memberi ring karena setelah Lemono ukur tadi sebelum Lemono rakit, Lemono kan selalu memvideokan jadi banyak video bahwa kita cek dulu. Setelah Lemono cek itu membutuhkan ring, jadi kita ganjel ring ya, fungsinya supaya menahan dia itu tidak oblak ke kanan dan ke kiri ya. Sekarang selanjutnya kita rakit bagian crankcase kanan ke bagian crankcase kiri sini. Oke, dan sekarang kita pasang, jangan lupa ring di bagian sini ya, ring yang tebelnya 1 mili itu ya. Ini menyebabkan kalau tidak ada tidak ada packingnya itu biasanya terjadi bunyi gerodok waktu di engkol.
Oke, dan kalau sudah aman semua baru kita pasang dari bautnya. Kita kunci juga di bagian sini, kita pakainya ke arah lubangnya ya. Nah, kalau sudah bisa masuk dan bisa diputar tangan seperti ini dan dia itu mau nyantol, berarti posisi lubangnya sudah pada posisinya. Oke, sudah mau nyantol, kita tinggal ngenceng ke bagian sini. Oke. Oke, dan sekarang kita balik ya, kita balik di sini, diamankan dulu supaya tidak nyangkut ya. Oke. Setelah kita balik seperti ini, baru kita akan memasang dari baut-bautnya ini. Oke, dan perakitan dari crankcase tengah sudah selesai ya. Perakitan dari crankcase tengah sudah selesai. Jadi seperti ini Mas Met ya, kondisinya perakitan crankcase tengah ya. Katanya suruh memvideokan ya. Sudah lek mono videokan. Bentar. Nah, di sini seperti kembali ke pabrikan ya Mas. Dalam artian tidak ada oblak ke kanan ke kiri sama sekali, tetapi muternya lancar ya. Nah, muternya lancar. Oke. Dan di sini masih aman, jarak sepelengnya juga aman, kembali seperti pabrikan ya. Oke, ini kan pernah Lemono videokan ya, nggak ada sepelengnya, ini juga nggak ada. Oke, kembali seperti pabrikan. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian blokop dulu ya Le ya, di bagian blokop. Sekarang kita lanjutkan G Mas Met. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini Lemono mengganti klaker di bagian sebelah kanan ya. Dan kemudian untuk penggantian klaker ini sudah ada videonya khusus juga. Dan di sini Lemono tidak mengganti klep karena masih bagus nih Mas. Di sini batangnya masih bagus ya. Dan sekarang kita lanjutkan saja untuk memasang dari komponen di depan kita ini. Oke.
Oke, di sini ya, di sini sekarang kita akan memasang dari bagian kope klepe dulu ya. Nah, oke. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari seal klepnya dulu ya. Kita pasang dari seal klepnya. Nah, di sini ringnya kita pasang juga. Ring bagian ini usahakan ada ya, usahakan ada. Oke. Nah, dan setelah itu kita pasang dari seal klepnya ya, supaya memasukkannya mudah. Kita beri pelumas saja di bagian sini. Kemudian yang satunya kita masukkan juga. Oke, dan kalau sudah masuk seperti ini, baru langkah selanjutnya ke bagian klepnya. Nah, bagian batang klep kita beri oli juga. Nah, dikarenakan bos klepnya baru, supaya tidak terjadi ngancing ya, ngancing pada si bagian bos klepnya ini sendiri dengan batang klep. Oke, kita pelumasi seperti ini, kemudian kita masukkan lagi ya. Oke, karena mintanya kan kemarin agak seret. Nah, jadi kita beri pelumas saja. Oke. Dan kemudian ada pertanyaan juga, Lek, kalau seret itu bukannya ngancing, Lek, di bagian bos klep. Pada umumnya untuk seret sendiri itu seret tidak boleh terlalu seret ya. Seret tidak boleh terlalu seret, tapi dia itu nggak boleh goyang, tetapi untuk masuk keluarnya seperti ini itu lancar ya. Nah, kemudian kita pasang dari klepnya ya. Oke. Di bagian penataan ini spare-nya bagaimana dan seperti apa sudah banyak sekali di video-video Lemono ya. Oke, sekarang kita pasang dari kuku klepnya. Oke, dan langkah selanjutnya kita tinggal melakukan penekanan pada bagian per klepe. Oke, dan sekarang maaf, Lemono pakai kaki dulu ya. Oke, dan sekarang sudah selesai dari pemasangan klepnya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian pemasangan ring pistone ya. Di sini menggunakan oversize 50. Nah, sekarang kita pasang dari ringnya seperti biasa. Untuk pemasangan ringnya, di bagian ring kardus itu sambungannya di tengah sini di bagian ek. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, dan kita pasang. Oke, untuk sambungannya sendiri di ring kardus di tengah sini, kemudian ring yang
sebelahnya itu di samping sini dan samping sini ya. Nah kemudian di bagian ring kompresi itu sambungannya di bagian in sebelah sini, bagian in sebelah sini. Nah kemudian ring kompresi paling akhir sebelah sini ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke pemasangan ke bagian motore. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian pistone ya ke bagian sini. Nah ini kita beri oli saja dulu ya di bagian ringnya sini. Nah usahakan sampai merata. Oke, dan kalau kira-kira sudah merata baru kita lakukan pemasangan ke bagian setange. Oke, setelah pemasangan ke setang kita lakukan pemasangan dari kancingan pen pistone. Oke, dan sebelum kita memasang kancingan kita beri kain dulu di bagian sini supaya nanti kalau terjadi loncat tidak masuk ke bagian rasione ya. Oke, dan kalau sudah terpasang dengan baik ataupun pada posisinya kita lanjutkan ke pemasangan bagian bloke. Oke, jangan lupa di bagian boringan di sini kita beri oli ya, kita beri oli. Kemudian kalau sudah kita beri oli kita siapkan dulu di bagian packingnya. Jangan lupa di bagian bosingannya itu harus ada ya. Oke, kita pasang dulu dari packingnya. Oke, dan kemarin sebenarnya yang punya itu minta dari packingnya ori semua, tapi kebetulan nggak ada. Nah tak suruh online kan sendiri tidak mau ya, jadi seperti itu. Jadi ya terpaksa seadanya. Mudah-mudahan aman karena pada biasanya itu aman-aman saja ya Le ya. Nah oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian pemasangan ring pistone. Oke, dan sekarang kita masukkan. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan memasang dari kopnya ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, ini munculnya seberapa Le? Nah ini ya Le, ini ukuran dari standare ya, jaraknya ini ukuran dari standare untuk bagian samping ya, untuk tengahnya itu enggak standare ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Nah, kenapa bisa seperti itu Le? Dikarenakan di sini menggunakan kamprat 100 baru ya, menggunakan kamprat series. Oke. Sekarang kita pasang dulu dari bosingan ini. Oke, bosingannya jangan sampai lupa. Oke, kemudian dari karet tensioner, kemudian langkah selanjutnya kita akan menyiapkan dari packingnya. Oke, di sini Lemono akan melakukan pengeliman dulu ya, pengeliman dulu. Lemono tetap menggunakan packing yang lama ya, karena ini orinya ya.
Jadi Limono gunakan kembali ya. Oke, pengeliman selesai ya. Jadi menunggu agak kering sedikit, kita melakukan pengeliman pada kope ya. Pada kope kita lakukan pengeliman dulu. Oke, dan pengeliman di bagian kop sudah selesai. Sekarang kita pasang saja di bagian packingnya. Nah, setelah packingnya kita akan melanjutkan ke pemasangan di bagian kopnya ya. Nah, oke, sudah, semuanya sudah, baru kita pasang ya. Oke, dan kalau sudah terpasang kita lakukan pemasangan silnya ini ya, sil kecil ini. Nah, oke. Nah, sil kecil ini jangan lupa di bagian sini. Nah ya, apakah itu harus ada Le? Kalau Limono selalu tak kasih ya, di bagian sini selalu Limono beri ya. Nah oke, dan selanjutnya kita lem juga di bagian sini tipis saja, karena di bagian tutupnya itu kita sudah siapkan lem ya. Kita tutup dulu. Oke, dan kalau sudah selesai di bagian sini, baru kita akan melanjutkan ke pemasangan bautnya ini ya, baut L ini. Nah, baut L ini kita pasang, kita masukkan. Oke, bagian sini kita beri lem juga. Nah, kita masukkan alarengnya dhisik. Nah, adalah oke. Kemudian kita kencengke dulu dari sininya ya. Oke, kalau sudah kenceng baru kita pasang noken asnya. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita pasang dari tutup kopnya. Nah, bagian yang luar ini dicuci sendiri ya, dicuci sendiri bagian yang luar, karena agak susah di bagian luar sini ya. Dia itu lengket banget. Ini kerak-keraknya lengket banget ya. Sebentar, kemudian kita lakukan pembautan juga di bagian sini. Oke, kemudian kita kencengke. Oke. Oke, dan kalau sudah selesai baru kita akan memasang dari ringnya ya. Kita pasang dari ring kuningannya ini. Nah, kita pasang, kemudian kita pasang dari murnya. Oke. Nah,
kemudian baru kita kencengke. Oke, dan sekarang Lemono akan melakukan pengecekan secara manual dulu ya. Oke, dan pengecekan secara manual sudah kita lakukan. Jadi sekarang kita akan tinggal nyetel klepe dan kita akan menaikkan ke bagian rangka mesinnya ya. Ke rangkanya nanti kita naikkan. Oke, sekarang kita setel klepe dulu. Oke. Oke, dan sekarang untuk pemasangan bagian sini sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan. Sebelum kita naikkan, kita akan memasang dulu dari intake manifold ya. Manifoldnya dulu kita pasang. Kita lem tipis saja di bagian luar seal ya. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi bocor lewat sambungan intake ini dengan si kopnya ya. Oke, kalau sudah kita lem baru kita pasang di bagian sini. Kita pasang. Kemudian kita kencengke. Oke. Oke, dan sudah selesai. Sekarang Lemono akan membersihkan dari bekas lem ini dulu ya. Jadi Lemono bersihkan dulu seperti ini. Nah seperti ini ya. Sebentar video kita lewati, nanti kita langsung naikkan ke bagian mesinnya.
bisa banter motor listrik begitu. Nggak tahu. Larinya ada maksimumnya. Ya ada teman sih. Kalau dibeli baru kakinya diganti biar powernya tambah besar. Apa bisa?